Dan tolong ditambahkan bahwa kebutuhan kita sangat tidak terbatas. Iya betul. Sedangkan sumber keuangan kita sangat terbatas. Sangat terbatas. Karena tadi aku sempat ini ya Ibu ya, sempat ngeh lagi sama perkataan di mana finansial kita itu terbatas tapi pengeluaran kita itu sangat tidak terbatas. Sangat tidak terbatas. Jadi itu mungkin kita perlu untuk mengurang-kurangi ya Ibu ya, karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dengan bulan penuh berkah dan momentum kemenangan dan bulan Ramadan. Halo Sobat UM Gresik dan seluruh penonton Sapa UMG Ramadan Series yang dirahmati Allah. Kembali lagi bersama saya Adinda Yunita Syarani dalam program Sapa UMG Saling Sapa untuk Menyapa. Oke, pada pagi hari ini Bu, menjelang hari Raya Idul Fitri ada satu momen yang paling dinanti banyak orang, yakni THR atau tunjangan hari raya. Namun seringkali THR hanya numpang lewat, datang sebentar lalu habis tanpa perencanaan. Lalu bagaimana agar THR tidak hanya habis untuk konsumsi sesaat tetapi juga membawa manfaat jangka panjang, dan bagaimana cara mendapatkan uang THR atau menjadikan uang THR bukan sekedar euforia tetapi juga keberkahan. Hari ini kita membahas tema yang sangat relevan ya Ibu ya, mengenai bijak mengelola uang THR. Dan bersama narasumber yang kompeten di bidang keuangan, beliau adalah dosen manajemen dengan konsentrasi manajemen keuangan Universitas Muhammadiyah Gresik, Ibu Wasti Reviandani, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Assalamualaikum Ibu Wasti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda. Terima kasih Ibu udah hadir di Sapa UMG. Boleh Ibu diceritakan sedikit untuk mungkin latar belakang dari Ibu Wasti sendiri di menjadi dosen Universitas Muhammadiyah Gresik ini jadi apa? Oke. Terima kasih Mbak Dinda. Hari ini kita bersyukur bahwa kita sudah masuk di hari ke-6 Ramadan, ya. Dan hari ini saya dan Mbak Dinda alhamdulillah kita akan membincangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan THR. Iya, betul. Tetapi sebelum masuk ke materi, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Saya adalah Wasti Reviandani. Saya dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk di konsentrasi manajemen. Sebelum masuk tadi ya Mbak Dinda ya, Mbak Dinda kan kita akan bahas mengenai THR ya. Iya, betul. Sebelum masuk ke arah THR, ayo kita cek dulu bagaimana sebetulnya pengelolaan keuangan kita. Oke, boleh. Kalau sebelum kita, kalau kita bicara tentang THR, tapi sebelum di THR keuangan kita udah berantakan, nggak ada manfaatnya kita dapat THR. Artinya kita tidak manfaat ke arah THR, artinya buat apa dapat THR? Pengelolaan kita yang kemarin juga berantakan. Iya, Ya. betul. Oke, cukup banyak ya Bu tadi narasinya ya. Oke, Iya. kembali ke topik awal perkenalan tadi. Ibu kan udah lama ini ya di Universitas Muhammadiyah Gresik. Kira-kira perkembangan apa sih yang ada di Universitas Muhammadiyah Gresik selama Ibu bergabung bersama kami? Oke, perkembangan kampus demi kampus, Masya Allah luar biasa, dan alhamdulillah karena saya di Prodi Manajemen dan kemarin kami sempat berjibaku untuk melanjutkan akreditasi, dan alhamdulillah manajemen sudah terakreditasi unggul. Alhamdulillah, biiznillah. Jadi perkembangannya di Unmu Gresik ini cukup panjang juga ya Bu, ya, Betul. cukup banyak juga. Ya, prodinya juga berkembang juga lebih banyak. Iya, ya. berkembang lebih banyak Betul, juga. betul. Oke, nggak hanya gedungnya aja ya Bu Iya, ya, betul. dari prodinya juga Fasilitasnya. dan fasilitas juga. Iya, iya. Oke, mungkin kita langsung masuk aja ke sesi pertanyaannya Ibu ya. Betul. Oke, Ibu Wasti, fenomena yang sering terjadi adalah uang THR cepat sekali habis. Menurut Ibu, apa penyebab utama kondisi ini, dan apakah faktor mindset, kurangnya perencanaan, atau tekanan sosial menjelang Ramadan? Oke. Jadi gini ya Mbak ya. Kadang kita ini kan seperti sudah saya sampaikan, kebutuhan dan keinginan itu adalah
saiton-saiton yang tidak terbelenggu selama Ramadan. Betul. Ya, jadi kayak contoh aja Mbak ya, makanan. Pada saat berbuka, berapa banyak takjil yang kita taruh? Iya. Kayaknya pingin dimakan semua. Begitu pulang, mungkin pulang kerja beli A, beli B, beli C, taruh di meja. Tapi sebetulnya nggak habis. Nggak habis, Iya. betul. Nah, berkaitan dengan pengelolaan uang THR, maka yang harus kita camkan terlebih dahulu pertama adalah pengelolaan keuangan before punya THR. Oke. Ya, jadi pengelolaan keuangan kita ini harus punya rencana. Kayak Mbak Dinda mau ke kampus, ada rencana keuangan, berangkat naik apa, pengeluarannya apa saja hari ini. Itu juga berlaku di THR. Iya, betul. Jadi kalau di THR apa yang harus dilakukan lebih dulu? Pertama, buat rencana anggaran pengeluaran THR. Oke. Kalau THR ini kan ada dua ya Mbak. Pertama untuk orang bekerja pasti sudah dapat THR. Insya Allah kalau mematuhi peraturan pemerintah. Kedua THR yang nggak jelas. Yang nggak jelas ini biasanya unjung-unjung. Iya. Dan itu baru terjadi pasca hari raya. Iya, betul. Ya. Dan pengelolaannya pastinya setelah hari raya tadi. Ya. Nah kita yang pertama kalau yang sudah dapat THR dulu sebelum hari raya. Nah kita kan sudah buat rencana ya Mbak ya. Dan yang rencana utama adalah kita alokasikan pertama untuk zakat fitrah dulu. Oke, betul. Pengelolaan utama dari THR adalah untuk zakat fitrah. Mengenai zakat mal, ini kan ada mencapai nisab dan haul. Mungkinlah kita anggap kalau Gen Z kapasitas keuangan tabungan belum sampai lah ya nisab dan haul. Oke, maka kita lanjut yang kebutuhan berikutnya. Kebutuhan secara pribadi. Betul. Kebutuhan secara pribadi ini adalah berkaitan dengan kostum pribadi. Betul. Kemudian kebutuhan-kebutuhan yang pingin dianggap keren ya. Kamu agak beda loh ya. Kamu agak glowing loh ya. Dan THR ini kebanyakan orang-orang itu memicu THR-nya berapa, pengeluarannya lebih besar daripada betul. THR. Iya. Artinya besar pasak daripada tiang. Iya, betul. Nah, ini yang harus diwaspadai. Tadi sudah 3, baru keempat. Ini adalah berkaitan dengan birrul walidin. Nah, kadang kebutuhan kita yang terlalu besar, akhirnya kita menyampaikan kepada orang tua, maaf ya Bu, maaf ya Pak, cuman segini. Ternyata segininya itu tadi karena salah mengalokasikan uang THR. Ya. Dan baru yang utama adalah tabungan atau investasi. Ini malah harus di bold, underline, berkaitan dengan tabungan. Jadi kalau pengelolaan keuangan yang baik, begitu dapat, minimalkan 20% anggap uang nggak ada. Oke. Langsung ditabung, baru sisanya dialokasikan. Ini contoh aja, dapat uang THR 3 juta, maka alokasikan tabungan berapa kalau 20%? 600.000. 600.000 dianggap tidak ada, 2.400.000 dialokasikan untuk kebutuhan yang bermacam-macam tadi gitu. Oke, jadi rencana anggarannya yang perlu kita ketahui ya Ibu ya. Jadi di zakat fitrah itu kemudian ada di kebutuhan pribadi ya Ibu Betul. ya. Karena kan di Gen Z atau di milenial sekarang itu kan banyak banget ya Ibu ya untuk dia mementingkan diri sendiri daripada mungkin orang lain atau keluarganya sendiri. Betul. Apalagi orang tua ya Mbak ya. ya. Betul, orang tua. Seperti yang tadi Ibu bilangin kalau misal kebutuhannya itu utamakan terlebih dahulu daripada orang tuanya. Dan tolong ditambahkan bahwa kebutuhan kita sangat tidak terbatas. Iya, betul. Sedangkan sumber keuangan kita sangat terbatas. Sangat terbatas. Iya. Karena tadi aku sempat ini ya Ibu ya, sempat ngeh lagi sama perkataan di mana finansial kita itu terbatas tapi pengeluaran kita itu sangat tidak terbatas. Sangat tidak terbatas. Jadi itu mungkin kita perlu untuk mengurang-kurangi ya Ibu ya. Karena kita juga harus bergaya dengan finansial kita yang pas-pasan aja, jangan yang berlebih-lebihan gitu ya. Oke. Mungkin bukan pas-pasan ya Mbak ya. Gimana? Kita alokasikan berdasarkan standar kita. Oke. Standar yang keuangan kita, Iya, bukan standar orang lain. Nah kita itu kan kadang pinginnya di standar orang lain. Iya. Contoh aja mahasiswa ini, berapa banyak yang pinjem atau sewa iPhone? Oh gitu. Hanya oke. untuk sekedar keren di hari raya. Oke. Nah ini fenomena-fenomena menarik supaya dia keren Mbak. Iya. Tas mungkin pinjam. Makanya sekarang budaya peminjaman untuk aksesoris yang mahal-mahal itu marak dan banyak. Seperti itu. Jangan sampai kita masuk di fenomena-fenomena itu. Jadilah diri sendiri. Branding itu nggak perlu
bukan dari produk. Bagaimana kita menginterpretasikan diri kita kepada orang lain dengan kemampuan kita. Itu bagi saya branding ya, branding diri sendiri. Betul banget, luar biasa. Jadi kita perlu banget untuk branding diri ya Ibu ya, bukan hanya dari finansial aja, tapi diri kita juga perlu. Iya, betul banget. Untuk kemudian ada di fenomena bagi-bagi uang menurut Ibu itu bagaimana? Oke, bagi-bagi uang. Jadi kita dapat THR terus ngasih ini, misalnya ngasih ponaan dan lain-lain ya. Kalau ke orang tua itu kan sudah kewajiban ya Mbak, birrul walidain itu sudah utama. Kalau bagi-bagi uang, ini lagi-lagi kita mau ngasih ponaan, nggak enak kalau nggak ngasih. Padahal uangnya nggak ada. Akhirnya kita pinjamlah online. Atau kita pinjamlah di instansi. Bagi saya pengelolaan keuangan ini adalah sangat buruk. Hanya untuk menjaga image, kemudian kita mengeluarkan pengeluaran, ini kan tidak harus Mbak bagi-bagi uang. Mana ada dalil sahih yang mengatakan hari raya ini bagi-bagi uang. Hari raya Ramadan itu hanya untuk mensucikan diri, ibadah yang terbaik, sodakoh terbaik, dan sodakoh terbaik itu sesuai kemampuan dan porsi. Nah bagi-bagi uang tadi kan fenomena sodakoh, karena sodakoh itu ladangnya bebas ya Mbak, tidak harus kepada 8 golongan asnaf seperti zakat ya. Nah bagi-bagi uang, nggak ada duit yang dibagi, ya nggak usah bagi. Mungkin dirupakan. Sekarang ada menarik ini Mbak, bagi-bagi camilan. Jadi kalau kita mau bagi duit 50.000, berat banget. Beliin snack lah, wafer untuk ponaan-ponaan ini ya. Misalnya tante pulang, dikasih pita, dikemasin yang bagus. Terus kita agak tutup telinga, tante kerja jauh-jauh, cuman pulang bawa wafer satu. Jangan kita abai urusan dengan Allah, tapi kita fokus kepada urusan manusia. Ini kan kata manusia yang dirasani, terserah Mbak. Tapi kalau kita terlalu abai urusan terhadap manusia, berantakan pasti finansial kita tadi. Betul banget. Jadi kita juga harus membatasi itu ya Ibu. Betul. Karena kita nggak harus semuanya itu kita berikan ke keluarga kita. Betul. Kalau misalnya kita belum mampu, kita bisa mungkin bagaimana caranya kita bisa komunikasi, karena yang penting tadi komunikasi. Komunikasi dan financial planner juga. Itu utama. Betul. Oke, memasuki di strategi praktis mengelola uang THR Ibu. Lalu Ibu bagaimana cara praktis untuk mengelola uang THR agar lebih bijak dan terarah? Oke. Mungkin saya sedikit cerita tentang pengalaman masa kecil ya. Saya dididik di keluarga di mana ayah saya itu tidak boleh kita meminta-minta, ya. Kemudian ayah saya, papa saya tuh bilang, kalau nanti pas hari raya adik dikasih uang, tidak boleh loh ya. Ya, karena itu meminta-minta. Menurut papa saya seperti itu. Di zaman saya kecil, saya takut sekali. Kan dulu kita taat banget ya Mbak ya. Kalau sekarang kan, bapak nggak tahu, ibu nggak tahu, nggak apa-apa lah, banyak gitu ya. Nah, pada suatu hari kita ke tetangga itu tetap dibagiin duit, walaupun kita nggak mau, gitu ya. Dikasih lah saya uang, kakak saya juga dikasih. Saya takut kan nanti pulang ayah saya marah. Apa yang saya lakukan Mbak? Di saat saya kecil kelas 1 SD itu, uang dari kakak saya dan uang yang saya dapat saya taruh di dalam plastik. Saya ikat dan saya taruh di tanam Mbak. Saya taruh di tanah. Dulu saya kecil lahir di Jakarta Mbak ya. Dan saya masukkan di tanah. Mungkin sampai sekarang uang itu ada di tanah. Itu karena ketaatan saya kepada orang tua. Ternyata fenomena itu berjalan. Kalau hari raya itu orang biasa ya berbagi-bagi. Kenapa kok papa saya tidak membolehkan? Tadi karena fenomena bagi-bagi uang, jangan-jangan bukan uangnya. Dan dia mengada-adakan uang tadi. Nah, tadi berkaitan kalau strategi kita mengelola uang hari raya. Mbak, uang hari raya itu kan uang siluman ya Mbak. Uang yang kadang itu belum tentu ada gitu ya. Kalau kita THR kerja iya ya. Tapi kalau yang bagi anak-anak Gen Z, ini pertanyaan ada di kelas, pertanyaan saya menarik di mahasiswa waktu tahun lalu. Dapat berapa uang THR-nya? Mukanya pada sedih. Enggak Bu, loh kenapa? Katanya udah besar, jadi pada nggak dikasih THR. Padahal kebutuhan kita kan lebih banyak ya Bu dari yang kecil-kecil gitu. Kenapa kamu nggak dikasih? Karena kamu harusnya menghasilkan, meng-create segala sesuatu, kamu yang harus memberi THR. Nah kalau tadi ditanyakan strategi kita mengelola THR, kita akan berada pada dua Mbak, kebutuhan dan keinginan.
Dan kita ini di Islam tuh sudah diatur sempurna. Pasar itu adalah tempat terburuk-buruknya tempat. Maka kita harus ada doa masuk pasar. Di mana pada saat mall itu termasuk pasar ya Mbak ya. Sehingga pada saat kita masuk, ya Allah, jangan engkau palingkan segala sesuatu yang tidak kubutuhkan menjadi aku inginkan. Karena sekarang fenomenanya buy one get three free, buy one get four free, semuanya dibuat seperti itu. Walaupun harganya sudah di-up-kan sedemikian rupa. Sehingga kita tidak, ini bukan hanya di pakaian, bukan hanya di atribut, termasuk makan Mbak. Ini makan sekarang fenomena di Shopee, di TikTok, murah-murah Mbak. Iya betul, murah-murah. Dan akhirnya apa? Jebol juga keuangan kita. Dan kita ini sebetulnya ada hadis yang mengatakan di Quran, janganlah berboros-boros, janganlah berlebih-lebihan. Kalau ini kita sudah pakai, maka kita bisa tutup pakai kacamata kuda. Ini keinginan kok, bukan kebutuhan. Jadi strategi yang utama adalah mindsetnya ditata dulu. Yang kita lakukan ini kebutuhan atau keinginan. Kalau yang kita lakukan ini keinginan, berarti kita bisa skip dong. Apalagi sumber tadi kita sudah sampaikan terbatas banget sumber keuangan kita, sedangkan pengeluaran godaannya luar biasa. Gitu Mbak. Oke, jadi kita juga harus memikirkan ya mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Betul. Termasuk uang THR itu tadi ya Ibu ya. Itu termasuk keinginan atau kebutuhan. Pengeluaran ya, Iya, pengeluarannya. betul. Iya. Kita harus juga pikirkan. Kemudian ada nggak Ibu rumus sederhana mungkin untuk pembagian THR dan misalkan seperti zakat, sodako, kebutuhan lebaran, tabungan, investasi dan dana darurat gitu. Oke. Saya sering menjumlahkan antara kebutuhan tabungan dengan dana darurat itu menjadi satu, gitu gampangannya seperti itu untuk Gen Z. Kadang Gen Z itu disebut dalam persentase, kok banyak banget sih yang aku harus tabung, karena nggak biasa Mbak. Tapi begitu dia menabung sedikit dan jumlahnya sudah kelihatan, maka dia terobses untuk menambah tabungan tadi. Nah jadi kalau misalnya tadi saya sebut 20%, itu sudah cukup lah, antara 20% untuk tabungan dan melakukan dana darurat. Nah ini beda dengan investasi Mbak. Karena kalau yang kita pakai, yang kita beli, mau baju, mau tas dan segala macamnya itu ada depresiasi. Nah kalau depresiasi, segala sesuatu yang punya depresiasi berarti bukan investasi. Beli sepeda motor investasi apa enggak? Harusnya investasi, karena harusnya untuk perjalanan iya. Ibu ya. Tapi kalau dipikir kita jual nilainya turun. Iya sih betul. Yang juga disebut investasi nilainya harus naik. Betul. Jadi kita investasi yang kita sebut sekarang adalah pembelian emas. Disebut investasi. Ya. Sekarang kalau kita dapatnya 2 juta THR-nya, harga emas sudah 1,5 juta, nggak mungkin kan Mbak kita melakukan investasi. Nah jadi utamakan pembagian dulu, prosentasenya dimasukkan di tabungan, kecuali bagi yang sudah pendapatan THR-nya banyak. Nah itu mungkin bisa dimasukkan di kolom investasi. Dan ingat yang dilakukan untuk investasi adalah pos-pos yang nilainya akan naik, bukan nilainya turun. Kalau baju beli 100.000 loh Mbak, begitu kita jual belum dipakai bisa 50.000. Kita beli iPhone 17 23 juta, baru keluar dari tempatnya nih Mbak, belum dipakai dos bukunya. Aduh, aku kayaknya nggak cocok, dijual lagi nilainya udah turun. Maka itu bukan disebut investasi. Oke, seperti itu. Oke, jadi untuk investasi ini tadi ya, mengenai investasi, zakat, sedekah, itu kita juga harus memanage juga Ibu ya untuk pemasukannya kita. Bagaimana kita harus membagi-bagi itu, mungkin bisa diutamakan mulai dari zakat dan kebutuhan keluarganya atau kebutuhan pribadinya. Tapi untuk investasi itu kita bisa melakukan, bisa nggak melakukan ya Ibu ya. Betul, tergantung keuangan kita. Oke, tadi kita. saya agak lupa sedikit tentang sodako. Ya, kadang kita ini pelit sekali untuk sodako. Ya, dan bagi kita dampaknya nggak kelihatan satu saat Mbak. Jadi kepuasan sodako itu didapat setelah kita mungkin beberapa waktu mendapat nikmat yang disebut itu karena efek kita berbuat baik itu ya. Nah sodako ini mumpung di bulan Ramadan, maka lakukan sodako terbaik ya. Jadi bukan beli-beli yang terbaik, tapi sodako terbaik, karena kita pengingat kita adalah bekal terbaik kita adalah di akhirat, bukan di sini. Baju habis dipakai barang bekas, tas habis dipakai barang bekas, sepatu semua barang bekas. Tapi kalau sodakoh yang kita masukkan itu tidak pernah terjadi menjadi sesuatu yang bekas,
maka menjadi suatu kelipatan bangunan kita kelak di surga. Insya Allah Oke. dapat jannah firdaus. Oke, di selanjutnya ini bisa dijelaskan kembali karena kan kita tadi throwback di awal ya Bu ya, mengenai fenomena menarik di Gresik ketika kita membeli baju. Mungkin bisa dijelaskan sedikit itu Ibu, maksud dan artinya bagaimana Ibu dalam pembelian di uang THR itu. Iya, fenomena yang sangat menarik ya Mbak ya. Di Gresik ini kan kebanyakan orang mayoritas pekerja tambak gitu ya, untuk di daerah-daerah tertentu. Ini saya pernah mendapatkan informasi valid dari salah satu toko besar yang ada di GKB. Di mana pada saat bulan Ramadan, toko ini pasti rame. Toko ini toko besar dan yang dijual baju mahal-mahal di GKB. Yang dicari orang-orang Gresikan asli loh ya Mbak, Gresikan asli. Kalau kita kan hitungannya kayak pendatang gitu ya. Betul. Gresikan asli adalah barang-barang, kalau ditanya ada sarung termahal, ada jubah termahal, ada kudung termahal. Bukan yang diminta yang sifatnya pokoknya bagus, harganya murah, bukan. Jadi memang momen hari raya dia ingin sesuatu yang kelihatannya branding dan terbaik. Terus pertanyaannya, loh kok kamu pakai yang mahal-mahal? Tadi Mbak, karena pekerjaannya, keuangannya sudah cover untuk kebutuhan beli yang mahal. Tadi kan saya sebutkan sumbernya dan pengeluarannya. Jangan sumbernya 2 digit misalnya ya, tapi pengeluarannya 3 digit. Nah ini yang jadi masalah. Dan kita tahulah kaum-kaum kita itu penyuka barang-barang yang katanya nggak boleh dipakai kalau udah difoto. Iya betul. Ya Gen Z kan biasanya udah difoto jangan dipakai lagi. Nah akhirnya fenomena hari raya itu menumpuk pakaian. Betul. Pagi ganti, siang ganti, sore ganti, malam ganti. Belum lagi kalau ada suami kapelan terus. Iya, betul banget. Belum lagi kalau sudah ada anak kapelan di kapal Satu dengan anak, keluarga betul. biasanya. Nah seperti itu. Jadi fenomena, ingat ya Mbak, baju itu bukan investasi. Iya, betul. Dan kalau kita udah pakai, kebanyakan kita udah malu untuk pakai lagi. Bijaklah kita dalam membeli segala sesuatu yang bukan investasi. Oke, betul banget. Nah itu perlu di-note juga nih buat teman-teman Sapa UMG bahwasanya kalau misal kita beli baju itu bukan termasuk investasi ya teman-teman ya. Teman-teman boleh investasi kalau ke emas ya Ibu ya. Iya. Karena harganya bakal naik. Kalau Betul. baju kalau udah lama dipakai bakal jadi keset Iya, biasanya kalau di betul, rumah. betul. Gitu. Iya. Oke, menjelang Ramadan sering muncul promo besar-besaran yang sangat menggoda banget ya Ibu ya. Iya. Bagaimana agar kita tidak terjebak perilaku konsumtif akibat diskon dan flash sale? Karena saat ini kan juga marak banget ya Ibu penggunaan pay later. Apakah mungkin dari Ibu sendiri ada tanggapan sendiri dari kegiatan atau perlakuan tersebut? Iya. Jadi bisnis itu ada 2 ya Mbak, yang menjual produk dan menjual jasa. Pay later, penjualan yang sifatnya kartu kredit dan lain-lain adalah berkaitan dengan jasa. Kita ini sedang dikepung dengan segala sesuatu yang seolah-olah memudahkan, tapi sebetulnya suatu saat itu akan menyulitkan kita. Kita akan kembali lagi bahwa keuangan pribadi itu adalah keuangan cash ataupun uang yang ada di tabungan milik pribadi. Jadi kalau sekarang fenomena yang mudah kita dapatkan adalah scroll, dapat barang cocok, masuk keranjang kuning. Itu bukan dalam arti kemudian kita dapat uang ataupun nggak dapat uang, pokoknya barang itu harus deh kita miliki. Kita kembalikan lagi secara fitrahnya bahwa barang itu bukan kebutuhan. Kalau bukan kebutuhan, maka jangan di check out. Dan apapun bentuk promo TikTok, promo Shopee, apapun, kita kembalikan lagi, mindsetnya ditata. Iya, betul. Apakah yang kita lakukan, baik makanan, baik HP, baik sepatu, apalagi cewek-cewek ini kan, mayoritas jilbab hitam, itu hitamnya gradasi Mbak. Iya. Punya 5 jilbab hitam, lain-lain semua. Jilbab warna merah, warnanya lain-lain semua, bahannya lain-lain semua. Padahal itu keinginan, bukan kebutuhan. Jadi bagaimana supaya tugas dari lembaga-lembaga penjualan yang menggoda kita toh Mbak. Betul. Tapi masalahnya kita mau digoda atau tidak mau digoda. Kalau mindset kita udah ditata, bukan hanya itu Mbak, bisnis kecantikan. Yang namanya salon kecantikan, enak kalau ini harus keren ya, harus glowing, mukanya harus bernutrisi. Yang A, yang B itu kan juga
akan memakan anggaran kita. Iya, betul. Padahal kalau kita maintain secara sendiri, kita punya misalnya makan pola hidup sehat dan lain-lain, rasanya kan tidak perlu menggunakan produk-produk yang akhirnya menyulitkan kita di kemudian hari. Dan saya tidak pernah di kelas, saya juga mengajar Mbak di mata kuliah ekonomi Islam. Jangan pernah menggunakan hutang sebagai salah satu jalan utama untuk pemenuhan kebutuhan. Jadi kalau belum mampu ya kontrak, belum mampu ya naik Transjatim. Jangan beli begitu, karena suatu saat ya kalau ada keuangan untuk nyicil, kalau tidak ada. Dan memang paylater ini, wah kita beli barang 10.000 aja loh Mbak, keluar payletternya bisa 1.000-1.000-an. Luar biasa itu, seolah-olah memudahkan tapi akan menjadi bumerang kita di kemudian hari gitu. Oke, jadi resikonya kita harus pikir panjang ya Bu ya untuk kita memilih dan memilah untuk menggunakan paylater itu tadi. Dan kita juga harus memikirkan untuk mindset kita juga harus ditata. Bukan hanya buat diri kita, tapi mungkin bagaimana kita bisa memilih barang-barang yang dibutuhkan atau yang nggak dibutuhkan begitu. Betul. Terus kemudian ada nggak Ibu tips uang THR untuk para milenial dan Gen Z? Kira-kira bagaimana? Tipsnya, jangan pernah merasa bahwa akan dapat THR, kecuali di dalam ranah formal atau bekerja. Jadi THR itu adalah hadiah. Hadiah itu belum tentu kan Mbak, kadang ada, kadang tidak ada, dan jumlahnya tidak pasti. Dan begitu kita dapat, maka kita buat rencana pengelolaan keuangan dari THR tadi. Kita buat dalam bentuk prosentase. Kalau selama misal nih baju udah dibeliin orang tua, kadang kan Gen Z masih ikut orang tua ya, di rumah makan semua pakai orang tua. Begitu dapat THR, maka utamakan untuk menabung. Dan saya selalu berpesan kepada mahasiswa, Mbok yo sekali-kali pikirkan apa yang pingin dibelikan untuk orang tua. Walaupun kecil lah, bapak sukanya martabak, pulang bawain martabak. Ibu sukanya pentol, pulang bawain pentol. Kadang ibu-ibu kita ini kan dasternya sudah banyak tembakan ya Mbak ya, katanya oh enak ibu kalau pakai daster kayak gini. Tapi alangkah baiknya pulanglah dari uang THR beliinlah ibunya daster satu. Utamakan, tidak akan kita pernah merasa rugi selama kita birrul walidain. Insya Allah seperti itu. Dan jadi dana THR tadi Mbak, selain dialokasikan utama untuk tabungan, yang kedua pastilah ada me time. Dan yang utama gimana ya cara saya berbakti kepada orang tua dari uang THR ini. Iya betul. Oke Sobat UM Gersik, literasi keuangan bukan sekedar kemampuan menghitung, tetapi kemampuan mengambil keputusan dan tanggung jawab. Uang THR adalah momentum edukatif untuk belajar merencanakan, memprioritaskan, dan mengendalikan diri. Jadi, Ramadan melatih spiritual kita, maka pengelolaan uang THR menguji kedewasaan finansial kita. Semoga diskusi hari ini tidak berhenti sebagai wacana aja ya Bu ya, tetapi menjadi praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak kepada Ibu Westi dan seluruh Sobat UM Gersik yang telah membersamai kami. Saya Adinda Yutasyarani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.